tujuannya apa saja nih, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bu Dini? Yang pertama yaitu siswa mampu menyimpulkan isi dari teks iklan. Yang kedua, siswa mampu menganalisa materi dengan baik. Yang ketiga, siswa mampu mendemonstrasikan iklan yang telah dibuat dengan terampil. Yang keempat, siswa mampu mendemonstrasikan zat tunggal dan zat campuran dengan terampil. Oh, jadi itu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu hendak capai ya nanti dalam pembelajaran nanti. Baik, kira-kira persiapannya apa saja nih untuk dipersiapkan untuk pembelajaran nanti yang sudah Bu Dini siapkan? Yang pertama terkait asesmen diagnostik non kognitif untuk menentukan gaya belajar sesuai dengan minat dan bakat siswa. Yang kedua, melakukan asesmen diagnostik kognitif untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi. Terus menyiapkan media pembelajaran. Oh baik, jadi itu yang sudah Bu Dini persiapkannya sudah maksimal sekali. Namun kira-kira nih andaikan nanti mungkin dalam pelaksanaannya nanti Bu Dini mengalami kesulitan itu dalam menyampaikan materi, kemudian siswa juga mengalami kesulitan dalam memahami materi. Kira-kira strategi apa yang akan Bu Dini persiapkan ya, atau Bu Dini akan gunakan nih supaya nanti Bu Dini itu dalam menyampaikannya dapat maksimal, kemudian peserta didik pun dapat memahami materi itu dengan maksimal juga, dapat memahami materi apa yang Bu Dini sampaikan. Apa nih strateginya? Strategi yang digunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dengan mengelompokkan siswa yang gaya belajarnya visual atau lebih menekankan pada gambar, alat penglihatan. Yang kedua, kelompok auditory atau siswa yang cenderung gaya belajarnya lebih memahami dengan bentuk suara. Dan yang ketiga itu kelompok siswa dengan gaya belajar kinestetik atau dengan cara mempraktekkan langsung. Ya, bagus sekali ya Bu Dini ya. Ini betul sekali, saya setuju supaya kita dapat memberikan materi pembelajaran yang bermakna dan anak-anak juga dapat memahami materi tersebut itu dengan cara mengelompokkan ya murid-murid supaya sesuai dengan kesiapan belajarnya, minatnya, dan gaya belajarnya. Seperti tadi yang Bu Dini sampaikan itu ada 3 ya, ada yang kinestetik, kemudian ada yang audio, visual. Nah itu yang udah persiapan Ibu Dini. Nah kira-kira untuk langkah selanjutnya, misalkan nanti anak-anak dalam prakteknya mengalami kesulitan memahami apa yang bisa Ibu lakukan gitu, untuk membantu siswa juga memahami materi tersebut, hal lain selain itu gitu. Selain itu ya itu memenuhi secara berkeliling gitu. Ya, jadi melihat setiap kelompok apabila ada kesulitan dibimbing secara berkeliling. Oh ya, jadi Bu Dini mengawasi setiap anak dalam kelompok untuk membantu yang mengalami kesulitan, kemudian mungkin dengan catatan-catatan penilaian supaya mengetahui kelebihan dan kelemahan anak. Ini kalau anaknya sudah memahami, mungkin bisa ditingkatkan lagi, mungkin dalam membantu untuk lebih memahaminya. Kemudian kalau yang mengalami kesulitan begitu perlu Bu Dini untuk terus bimbingan yang lebih kualitas mungkin ya, untuk lebih supaya anak-anak tersebut dapat memahaminya dengan benar juga ya. Nah baik, untuk selanjutnya kira-kira persiapan yang sudah Bu Dini siapkan ini sudah berapa persen nih kira-kira dalam persiapan untuk pembelajaran nanti? Sejauh ini sih kira-kira 80%. Oh, 80%. Nah, ada tidak yang seseorang yang dapat membantu Bu Dini dalam membantu Bu Dini dalam mempersiapkan pembelajaran nanti yang bisa diajak Bu Dini untuk membantu Bu Dini ini? Siapa kira-kira? Ada sih Bu, banyak di sekolah. Hampir semuanya bisa diajak, cuman salah satunya Ibu Sipa. Itu bisa saling sharing mengenai strategi pembelajaran, pengalaman, masalah yang dihadapi di sekolah. Ya, baiklah. Jadi Bu Dini akan meminta bantuan kepada teman rekan sejawat yang lain untuk membantu Bu Dini dalam mempersiapkan pembelajaran nanti ya. Mungkin misal dari hal olahraganya atau bisa sering ataupun
sumber belajarnya juga ya bisa saya juga yang dapat digunakan dalam pembelajaran nanti supaya nanti anak-anak dapat belajar dengan maksimal dan optimal. Nah, kira-kira kapan nih untuk menyelesaikan persiapan yang Bu Dini belum selesai nih, kira-kira kapan nih dilaksanakannya biar nanti Bu Dini dapat maksimal persiapan itu sudah 100% nih. Kapan nih rencananya? Insya Allah sih Bu, hari ini udah pulang dari sini. Jadi setelah obrolan kita hari pertemuan kita hari ini, Bu Dini akan mempersiapkan kekurangan yang belum disiapkan gitu ya, yang baru kan 80% ya baru disiapkan, berarti tinggal 20% lagi. Jadi nanti setelah ini mau dipersiapkan biar nanti dalam proses pembelajaran nanti sudah siap 100% Bu ya. Siap Bu ya? Baik. Nah, selanjutnya ada tidak hal-hal lain yang ingin Ibu kembangkan gitu, misalkan selain Ibu ingin mempersiapkan pembelajaran yang bermakna dan optimal, ada nggak hal lain yang Ibu ingin kembangkan gitu? Ada sih Bu, banyak, cuma salah satunya pembelajaran sosial emosional. Kenapa itu perlu? Karena dengan sosial emosional itu harus dikuasai oleh seorang guru, terutama seluruh komunitas di sekolah, selain guru siswa. Jadi kita harus tahu cara untuk mengontrol sosial emosi kita terhadap murid, sehingga bisa menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan. Terus memotivasi siswa menjadi agen perubahan, seperti itu. Ya, jadi hal lain yang Ibu ingin kembangkan itu pembelajaran sosial emosional ya. Nah, kira-kira pembelajaran tersebut diterapkannya pada kegiatan apa nih untuk murid di kelas gitu? Kegiatan rutin Bu, seperti dalam pembiasaan baca, dalam kegiatan upacara, itu kegiatan rutin. Ya, apakah nanti akan diterapkan juga tidak untuk pembelajaran yang akan kita lakukan? Kapan kita rencana ini untuk melakukan ini? Bu Dini siapnya kapan? Kita akan melakukan besok. Jadi besok siap ya, kita Ibu akan lakukan observasi kan sekarang kita tahap pasca pra observasi. Kalau Bu Dini udah siap, nanti berarti besok kita akan melakukan observasi ya. Apakah besok itu akan diterapkan juga tentang pembelajaran KSE? Ya. Pada kegiatan apa nih? Apakah dari pendahuluan, inti atau penutup? Dari pendahuluan. Pendahuluan. Oke, dengan teknik apa untuk menggunakan KSE ini? Apakah dengan teknik stop atau teknik mindful dengan kesadaran penuh gitu supaya anak-anak itu dapat relax, dapat belajarnya itu betul-betul siap gitu. Ya, karena saya baru gitu Bu mengenal pembelajaran itu, saya baru tahunya teknik stop, jadi saya mencoba untuk menggunakan teknik stop. Baik, berarti nanti untuk pembelajaran yang akan kita lakukan, Ibu Dini akan mempersiapkan pembelajaran yang dengan menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi, kemudian dengan menerapkan juga pembelajaran sosial emosional, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya, untuk lebih komitmen Bu Dini nih terhadap untuk nanti kegiatan pembelajaran nanti, apa nih komitmennya? Komitmen itu komitmen apa yang akan dilakukan gitu buat nanti persiapan komitmennya yang tadi Bu Dini sampaikan. Misalkan akan melakukan strategi pembelajaran diferensiasi, kemudian dengan menerapkan KSE, jadi diharapkan nanti anak-anak dapat memahami pembelajaran dengan optimal sesuai dengan kesiapannya, minatnya, dan gaya belajarnya, seperti itu. Ya, jadi Bu Dini akan berkomitmen seperti apa? Saya insya Allah besok akan melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, juga dengan menerapkan pembelajaran sosial action, supaya siswa diharapkan mampu memahami materi dengan baik sesuai dengan gaya belajar. Nah, adakah hal-hal lain yang perlu dipersiapkan tidak? Misalkan dalam dalam membuat LKPD ataupun dalam membuat evaluasinya itu sudah dipersiapkan belum? Sudah ya, setelah ini mau dipersiapkan. Kalau untuk bahan ajar
sumber belajarnya bagaimana? Sumber belajarnya itu menggunakan PowerPoint, buku dari buku tematik, dan juga menggunakan ini lembar serta gambar video. Jadi Bu Dini sudah mempersiapkan dengan baik sekali ya untuk pembelajaran nanti kita tahap keduanya tentang observasi oleh saya. Nah, saya kira Bu Dini sudah dapat mempersiapkan buat pembelajaran nanti. Saya sudah lihat Bu Dini sudah mempersiapkan dengan baik sekali. Mungkin nanti kita akan mengadakan tahap yang kedua untuk observasi, itu ya besok ya kita akan melaksanakannya. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukannya besok. Selanjutnya saya mungkin waktunya udah cukup ya. Kita tutup aja obrolan kita ini. Semoga besok pembelajarannya dapat berjalan dengan lancar, kemudian anak-anak dapat belajar dengan menyenangkan dan bermakna ya. Saya doakan ya semoga lancar ya. Baik, terima kasih ya Bu Dini ya. Sama-sama. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, coba lihat di sekeliling kalian apakah ada sampah. Kalau ada sampah boleh. Nah ya, kalau semuanya sudah bersih, sekarang kita mulai pembelajaran. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita belajar, seperti biasa kita kebiasaan untuk membaca sekarang tarik nafas dari dalam pelan-pelan. 1, 2, 3, tahan sebentar, lepaskan. Hilangkan semua beban masalah yang kalian hadapi, masalah mengenai tugas-tugas sulit, masalah di rumah. Ya, baik, sudah semua ya. Sekarang kita akan belajar, mengenai zat tunggal, zat campuran, dan unsur-unsur iklan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 5. Kami akan mempraktekkan iklan dalam bentuk audio. Kamu kenapa? Aku lagi bete mau nyemil, tapi nyemil apa? Aku juga lagi bete mau nyemil, tapi nyemil apa ya? Hei teman-teman, kalian lagi apa? Rini sama aku mau nyemil, tapi nyemil apa? Kebetulan aku bawa cemilan. Kamu bawa cemilan apa? Aku kebetulan bawa selai olai. Yuk kita makan. Ayo. Hai teman-teman, kalian lagi makan apa? Makan selai olai.